Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba membuat atau menjelaskan tentang perkembangan pendapatan dan perbandingannya dengan beban. Yang tentunya ini nanti mempengaruhi laba rugi ya, beban dan pendapatan itu. Nah, ini kita buat data pembanding menggunakan Excel, bisa digunakan untuk evaluasi ini. Nanti datanya didapatkan dari mana? Datanya didapatkan dari aplikasi Aku BUMDes ini ya. Nah, tinggal disalin aja angka-angkanya. Nanti misalnya untuk pembanding ini misalnya bulan lalu atau tahun lalu, kemudian dibandingkan dengan bulan ini atau tahun ini. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk pengawasan, penilaian perkembangan, juga evaluasi ya. Apa yang harus kita lakukan misalnya jika ada pendapatannya sekian, pendapatannya naik, naiknya karena apa? Misalnya jika turun, turunnya karena apa dan bagaimana kita mengantisipasinya atau bagaimana kita melakukan program-program untuk dapat meningkatkan pendapatan gitu ya misalnya. Nah, didapatkannya itu dari mana? Bisa dari halaman unitnya, bisa juga kalau yang sudah terkonsolidasi itu dari halaman adminnya. Nah, ini kita cobakan dari halaman admin, di mana kita dapatkan itu di laporan laba rugi ini ya. Nah, ini misalnya kalau dalam 1 bulan perbandingannya ya dari bulan kapan sampai dengan bulan kapan. Nah, misalnya 2 bulan ya kita bikin ini, misalnya dari 1 September sampai dengan tanggal 31 Oktober ini perbandingannya berarti bulan September dan Oktober. Nah, kita tampilkan di data aplikasinya. Nah, itu yang dituliskan nanti di September ya ditaruh di September, mungkin ini bisa yang tahun lalu atau bulan lalu ya berarti sini September, sini Oktober gitu ya. Nah, datanya diambilkan dari sini. Nah, nanti bisa disesuaikan jika misalnya yang sudah pakai aplikasi tapi kok nama akun-akunnya beda dengan ini ya disesuaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang kita akan coba baca ya. Nah, itu diambilkan dari aplikasi ini, dari aplikasi Aku BUMDes kita, kemudian sekarang kita coba baca dan menjelaskan. Nah, sini dalam laba rugi itu tentunya ada pendapatan dan beban. Nah, kita tuliskan ini pendapatan-pendapatannya dari semua sumber pendapatan kita ya, ada di sini. Nah, kalau misalnya penyertaan modal desa itu bukan pendapatan ya, itu masuk di modal, bukan masuk di kelompok pendapatan. Nah, di sini kita ada pendapatan unit perdagangan, pendapatan unit jasa, pendapatan simpan pinjam, dan semua pendapatan yang ada, akun-akunnya kita masukkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita membaca perubahan-perubahannya? Jadi nanti total pendapatannya, pendapatan ini dikurangi dengan biaya-biaya pembelian ya, biaya yang mempengaruhi pendapatan ini, ya biaya pokok pembelian gitu. Kemudian akan menghasilkan laba kotor ini ya, laba kotornya. Nah, kemudian dari laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban. Kita memiliki beban apa aja, nanti akan menghasilkan laba berjalan ya. Beban itu misalnya beban operasional, beban gaji untuk biaya pembinaan dan pelatihan, penyusutan, biaya operasional, lain-lain ya, seperti itu. Oke, sekarang kita baca satu persatu ya. Nah, ini kita contohkan di pendapatan penjualan nih. Pendapatan penjualan bulan lalu misalnya 20 juta. Sekarang pendapatan bulan berikutnya itu 24 juta. Berarti ini ada peningkatan 4 juta ya. Berarti ini penjualannya meningkat. Faktornya apa? Nah, kita bisa evaluasi kenapa meningkat. Kemudian kita bandingkan dengan total HPP-nya ini. Nah, ini misalnya HPP-nya kemarin nilainya 15 juta, sekarang 19 juta, berarti ada perbandingan, ada peningkatan 4 juta, berarti sama kenaikannya. Ini juga nggak harus sama, ini juga bisa beda. Misalnya ini HPP-nya cuma 18 juta gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita bisa analisa perkembangannya ini kita bisa analisa. Kenapa ini kok naik gitu ya. Nah, kalau turun misalnya ini kita contohkan. Nah, ini kalau nilai negatif ini turunnya berapa persen.
Nah, ini pendapatan unit jasa. Misalnya pendapatan bulan lalu 10 juta, pendapatan bulan ini 8 juta, berarti ini mengalami penurunan 2 juta. Nah, kita evaluasi penyebabnya. Kemarin ada apa aja yang terjadi, kita bisa lihat di transaksinya atau kinerjanya. Nah, kita harus meningkatkan apa? Misalnya ada pandemi, ada penutupan zona-zona wisata, nah, dan itu kan menyebabkan penurunan. Nah, ketika menurun ini kita harus melakukan antisipasi apa? Seperti itu ya. Soalnya ketika ini mengalami penurunan, tentu nanti akan berbanding dengan kelompok beban ini. Nah, kalau pendapatannya turun, kok bebannya tidak mengalami penurunan atau konstan sama, kita tentunya akan mengalami penurunan pendapatan ya, penurunan laba bersih, itu ya. Jadi jika mengalami penurunan pendapatan akan terlihat. Nah, berapa jumlah penurunannya, kalau mau dibuat prosentasenya juga bisa dibuat prosentasenya gitu ya. Ini sudah dibikinkan rumusnya. Ya bikin rumusnya gampang lah. Kalau yang biasa Excel belajar gitu ya bisa. Ini juga filenya saya share di grup-grup WA kami ya. Nah, kemudian ini tentang pendapatan ya. Tentang pendapatannya kita sudah memiliki laba kotor yaitu total pendapatan dikurangi HPP, harga pokok pembelian gitu, nanti akan menghasilkan laba kotor ya. Nah, laba kotornya ini, kalau ini tidak perlu dipikir, hanya untuk menganalisa aja kenapa ini berkurang gitu ya. Nah, yang perlu menjadi evaluasi yang lebih pokok yaitu di laba rugi berjalan ini. Nah, kemudian setelah kita ngerti pendapatannya, perkembangannya atau penurunannya, kemudian kita lihat di beban-beban operasional. Nah, ketika pendapatan menurun, pengeluarannya tetap, kita akan mengalami pengurangan atau penurunan laba ya, laba bersihnya gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita tentu jika kita mengamati perkembangan beban ya, ini misalnya ini beban operasional umum dan administrasi umum, kita di bulan sebelumnya pada pengeluaran 400.000, kemudian di bulan ini ada 500.000, berarti ini ada peningkatan. Ketika beban itu meningkat berarti kita ada pemborosan gitu ya. Nah, itu harus diikuti dengan peningkatan tentunya pendapatan. Nah, ketika kita biaya beban ini bertambah kok pendapatannya malah berkurang, ya itu kita nggak efisien. Seperti itu ya. Nah, kemudian lantas kita perlu melakukan apa? Efisiensi. Bagaimana caranya? Misalnya kalau beban gaji tetap, terus kinerjanya ditingkatkan, mungkin bisa berhemat di bidang beban-beban operasional gitu ya. Nah, ini dari penyusutan juga. Kalau penyusutan hitungannya kan jelas itu. Nah, yang bisa dihemat tentunya pengeluaran operasional dan operasional lain-lain, misalnya beban-beban listrik dan lain sebagainya, itu kita bisa hemat. Nah, efisiensinya misalnya contohnya seperti ini. Kita memiliki di bulan sebelumnya kita memiliki biaya beban operasional lain-lain 200.000. Kemudian bulan ini kita efisienkan menjadi 100.000. Sekarang cuma 100.000. Nah, ini ada efisiensi, ada penurunan gitu ya. Nah, penurunan beban itu mempengaruhi laba bersih, karena laba bersih adalah laba kotor dikurangi beban-beban gitu ya. Nah, jadi gunanya perbandingan pendapatan dan beban ini adalah digunakan untuk evaluasi ya, untuk evaluasi agar kita bisa meningkatkan pendapatan, juga bisa melakukan efisiensi beban-beban gitu ya. Oke, demikian ya. Ini datanya didapat dari mana? Dari aplikasi kita, dari aplikasi Aku BUMDes, nanti tinggal disalin. Dan ini juga bisa digunakan untuk laporannya ini, ya, untuk dilaporkan ke pengawas gitu. Misalnya nanti tinggal di sini ya, ditandatangani aja. Jadi pengawasnya mudah bacanya. Oh, ini perkembangannya sekian. Oh, ini berkembang sekian. Oh, ini ada pengeluaran sekian. Oh, ini ada efisiensi sekian. Nah, terus bagi pengelola BUMDes itu bisa dijadikan patokan untuk melakukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi beban. Ya seperti itu ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini contohnya tinggal ditulis saja. Kalau misalnya ada biaya produksi, ini saya kasih contoh ya.
misalnya beban biaya produksi 500.000, tinggal ditulis gitu. Oh, ini 5 juta. 500.000 disalin aja, terus biaya produksi yang sekarang misalnya cuma 400.000. Nah, ini berarti ada efisiensi ya. Ada efisien, kita bisa berhemat. Nah, kalau misalnya beban lain-lainnya, misalnya kita coba ini 100.000, kemudian sekarang jadi 300.000. Nah, ini berarti ada lonjakan atau ada penambahan beban gitu ya. Nah, dinilai penambahan beban ini mempengaruhi ke pendapatannya enggak? Ya, seperti itu. Misalnya dari pendapatan, misalnya kemarin kita cuma dapat pendapatan dari peternakan 3 juta misalnya. Nah, kemudian karena itu ada penambahan, kok kita sekarang malah turun menjadi 2,5 juta. Nah, itu berarti untuk bulan ini enggak efektif karena kita ada penurunan ya. Ini ada penurunan. Jadi bagaimana nanti langkah evaluasinya? Kenapa kita menurun gitu ya? Ada penambahan biaya beban kok malah pendapatannya menurun. Nah, itu perlu kita evaluasi. Nah, ini bisa digunakan per bulan, pembandingan antar bulan atau per tahun ya. Karena apa? Karena yang di aplikasi kita ini, yang di aplikasi Aku BUMDes tidak untuk perbandingan tapi untuk akumulasi. Diakumulasikan dari bulan sebelumnya ke bulan selanjutnya gitu ya. Nah, seperti ini, September ada berapa, Oktober ada berapa, ini nanti akan terakumulasi. Nah, kalau di dalam perkembangan ini, perkembangan pendapatan ini, nah ini kita bandingkan, perbandingan. Sama juga nanti akan kita bahas di perbandingan neraca ya. Ini kita bahas dulu di perbandingan pendapatan dan beban. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti kita bisa melakukan langkah-langkah perubahan, pengamatan, perkembangannya karena apa, penurunannya karena apa, kemudian kita bisa mengefisienkan untuk meningkatkan pendapatan kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam BUMDes sukses.